Karakter ID Youth of Indonesia. Youth of Indonesia by BNPT RI. Halo, di sini ada siapa? Yap, di sini ada podcast si Hana. Terereng. Halo teman-teman semua, mau nanya nih, ada nggak sih dari teman-teman yang suka berantem sama temennya hanya karena perbedaan? Atau ada nggak ya buat para temen-temen nih atau kita-kita nih yang merantau suka merasa dijauhin atau dikucilin di daerah tempat kita merantau? Nah, temen-temen tahu nggak sih apa ya yang bikin kita tuh nggak akur sama orang lain hanya karena perbedaan? Dan apa ya yang bikin kita dikucilin di daerah tempat kita merantau? Nah, untuk menjawab itu tuh, sebelum aku menjawab itu, aku mau cerita sedikit dulu pengalaman aku sebagai orang yang pernah merantau dari Jakarta ke Padang, dan sekarang aku lagi merantau di Yogyakarta untuk kuliah. Nah, dari sini tuh aku banyak banget pengalaman berharga yang bisa aku pelajari, dan ini tuh sesuatu yang sangat berharga gitu loh. Nah, yuk, mari kita mulai ke ceritaku. Cedeng. Karakter ID. Karakter ID. Jadi, aku ini tuh keturunan dari dua daerah. Bapakku itu berasal dari Sumatera Barat, terus ibuku itu berasal dari Jawa Tengah. Nah, aku tuh lahir di Sumatera Barat, tapi besarnya di Jakarta. Ya, jadi bisa dibilang aku ini orang Jakarta ya. Hehe. Jakarta KW tapi. Nah, aku tuh dari SD sampai SMP sekolahku itu di Jakarta. Tapi pas waktu masuk SMA aku tuh sekolahnya di Sumatera Barat. Nah, waktu itu aku di sekolah di sana ya karena aku memang sendiri yang mau. Aku pengen lebih dekat lagi dengan keluarga ayah dan nenek yang ada di Sumatera Barat. Kenapa? Karena aku tuh jarang banget pulang kampung ke kampung ayah kayak gitu. Nah, tentu aja nih waktu pertama kali aku masuk SMA itu tuh respon orang-orang tuh kurang baik, kurang enak kayak gitu loh. Kenapa? Karena aku tuh dari Jakarta dan aku tuh bener-bener sama sekali gak bisa bahasa daerah dan gak tahu aturan atau tata krama yang ada di sana kayak gitu. Aku tuh bener-bener pure kayak ya gak tahu kayak gitu loh, dan mau belajar aja kayak gitu. Nah, selama pertama-tama kali sekolah itu tuh berat banget rasanya aku ngejalanin sekolah. Guru yang kadang ngejelasin pakai bahasa daerah yang itu bikin aku gak ngerti. Terus teman-teman kelas yang kadang ngusilin kayak suruh nyebutin bahasa Minang tapi kayak yang kotor-kotor gitulah. Ya macem-macem lah ya, namanya anak-anak ya. Nah, tapi dari sini tuh aku bukannya kapok, bukannya malah gak betah. Justru aku jadiin tantangan dan aku belajar bahasa Minang kayak gitu loh. Aku cari tahu dengan nenek, dengan tante, dengan uwoku. Terus juga akhirnya tuh gak lama kemudian tuh aku ada temen kayak gitu kan, dan temen-temenku itu mau ngajarin aku pakai bahasa Minang kayak gitu. Kayak mereka mau mengkoreksi benar salahnya dan gimana caranya ngomong yang sopan ke orang yang lebih tua, ke orang yang lebih muda, ke sesama teman kayak gitu. Ya begitulah. Nah, kayak gitulah cara aku tuh beradaptasi di kampung bapakku. Nah, dan di sini tuh aku baru ngerti kalau aku itu harus bisa mengikuti aturan atau kebudayaan yang ada di kampung ayahku itu kayak gitu. Kenapa ya? Karena kan aku dari Jakarta, nggak mungkin lah aku bawa kebiasaanku yang bisa jadi dianggap jelek di Sumatera Barat kayak gitu kan. Jadi ya aku nggak menghargai dong norma dan budaya yang ada di Sumatera Barat kayak gitu. Nah, setelah aku belajar kayak gitu tuh nggak lama kemudian tuh ya orang-orang pun otomatis tuh bisa menghargai aku dan
dan menerima aku kayak gitu loh, walaupun aku di situ tuh namanya bukan orang Minang kayak gitu, karena ya disclaimer dulu ya, kalau di Minang itu tuh kan keturunan menurut ibu, sedangkan ibuku tuh orang Jawa, jadi di sana tuh aku namanya orang Jawa, jadi aku tuh bisa dibilang sebagai seorang pendatang juga kayak gitu ya kalau secara adat. Oke? Nah, next akhirnya tuh aku lulus SMA, dan karena aku dapat PTN di Jogja, ya mau nggak mau aku merantau lagi dong ke Jogja. Tapi kali ini beda sih, karena nggak ada keluarga ataupun saudara di Jogja, makanya aku diasramain sama bapakku kayak gitu. BTW, sepil nggak ya aku kuliah di mana? Nggak usah kali ya, tebak-tebakan aja sambil nanti aku jalanin cerita juga bakal tahu aku kuliah di mana. Oke, lanjut ke ceritanya. Nah, aku itu di Jogja, kan tadi udah dibilangin gak dibolehin ngekos karena aku di asrama gitu kan ya, karena bapakku tuh biar aku lebih aman aja kayak gitu. Nah, asal temen-temen tahu ya, walaupun aku udah pernah pergi merantau sebelumnya, tapi tetap aja ya kalau kita pergi lagi ke daerah lain tuh ada aja kultur shocknya kayak gitu kan. Nah, kultur shock yang pertama itu buat aku ya, itu makanan di Jogja semuanya manis semua, dan aku nggak bisa makan, dan yang bisa aku makan tuh cuma ayam geprek selama seminggu. Ya selama seminggu cuma bisa makan ayam geprek, tapi nggak apa-apa kok, lama-lama aku terbiasa, dan sekarang ini buktinya aku bisa makan apa aja yang penting kenyang kayak gitu. Yang kedua, di Jogja nih ya, ternyata macam-macam orang tuh ada di sini gitu loh. Dari seluruh Indonesia tuh ada kali ya, dari luar negeri pun juga ada nih di sini, kumpul jadi satu yang punyanya ciri khasnya masing-masing sama karakternya masing-masing. Nah itu tuh bikin aku shock banget sih, kayak kaget gitu loh. Oh, kenapa ini di Jogja begini nih? Waduh, pusing banget waktu itu. Tapi sekarang udah terbiasa sih, karena ya aku sendiri pun juga berbeda kan. Nah, ketiga, wah di sini tuh orangnya daerah Jogja ini masih kental banget ya sama budayanya. Maksudnya masih ada gitu loh, kayak kebudayaan yang ada di Jogja dilestarikan kayak gitu. Namanya aja kota kebudayaan juga kan, keratonnya juga ada, terus kotanya aja punya makna filosofis yang keren banget sih menurut aku, kayak dari pantai selatan ke Tugu, lalu ke keraton, lalu ke Gunung Merapi, itu tuh semuanya ada makna filosofisnya kayak gitu. Keren banget sih ya, dan macam-macam lagi ya culture shock yang aku alamin. Lanjut ke cerita selanjutnya. Jadi waktu di asrama di tahun pertama kuliah, aku tuh sekamar bareng anak kimia semester 5 jurusan semester 5 agama Islam dan asli Klaten. Nah, kita sebut aja namanya ini Kak Gigi ya. Nah, Kak Gigi ini tuh orangnya pendiam, tenang, gak ribut, gak bisa banyak omong lah. Jadi di kamar tuh aku yang banyak ngobrol, bercanda, ketawa keras-keras, biar kayak gitu lah pokoknya, heboh banget. Dan suatu hari Kak Gigi tuh marah sama aku, kayak gini bilang, Dek, tolong ya, aku tuh lagi nugas sama ngelaprak, jadi tolong kecilin suaranya. Terus tahu nggak teman-teman apa yang aku alamin, yang aku rasain? Shock banget, dan aku membeku, diam, mematung, dan anteng. Dan sejak itu tuh kita nggak ada sapaan selama seminggu, nggak ada senyum-senyuman tuh, sekamar nggak ada sapaan, nggak ada senyum, diem baik tuh gimana rasanya tuh kan, kagak enak banget kan. Nah tapi ya karena aku tuh ngerasa kalau aku itu yang salah duluan memang karena terlalu berisik, jadi aku minta maaf nih sama Kak Gigi dengan cara aku masakin dia. Nah sejak saat itu tuh kita saling maaf-maafan, dan dari situ tuh aku belajar buat mengerti dengan Kak Gigi sebagai teman sekamarku. Dimana waktu dia lagi nugas ya aku diem, tenang. Begitupun juga kalau aku lagi nugas, Kak Gigi berusaha diem dan tenang. Lalu ketika lagi gak ada apa-apa nih dua-duanya, kita saling ngobrol, bercanda, ngobrolin di kampus dan lain-lain kayak gitulah. Nah setelah itu tuh Kak Gigi kan udah semester 6 dan dia harus KKN, dan
Sejak itu dia keluar dari asrama. Nah, lanjut ya di tahun kedua aku itu sekamar dengan temanku yang satu jurusan. Oh iya, BTW jurusanku itu filsafat ya. Dan sekarang aku udah semester 3, mau semester 4 sih. Doain IP-nya tinggi ya. Hehehe. Nah, namanya itu temanku yang sekamar ini tuh yang seangkatan sama aku ini, yang sejurusan tuh namanya Vivi. Nah, dia ini tuh asal dari Serang, Banten, dan agama itu Kristen. Sebelumnya dia juga tinggal di asrama, tapi dan kita tuh akhirnya deket dan mutusin buat satu kamar bareng gitu. Jujur kerasa banget loh bedanya waktu aku sama Kak Gigi dengan temenku ini yang namanya Vivi gitu. Soalnya ya Vivi kan agamanya Kristen ya, dan Kak Gigi kan Islam. Kalau Kak Gigi tuh kadang suka ngingetin aku sholat kayak gitu, kalau dia kan enggak. Jadi kadang dia ibadah setel lagu rohaninya, atau pokoknya dia ibadah, dan dia tuh seorang Kristen yang taat kalau aku lihat kayak gitu. Lalu aku tentu saja aku berusaha untuk tenang agar aku tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang terjadi oleh Kak Gigi waktu itu. Nah, ketika Vivi ini beribadah, aku mencoba untuk tenang, mencoba untuk tidak berisik karena aku harus menghargai dia kan. Lalu begitu juga dengan aku ketika aku mengaji atau aku lagi sholat, dia pun juga begitu. Dia berusaha untuk tenang, tidak berisik kayak gitu. Nah, pokoknya kita tuh saling toleransi aja lah dengan perbedaan kita ini, terutama dari agama kayak gitu. Nah, selain perbedaan agama tadi, kita tuh bisa melihat kekurangan masing-masing. Ya macam-macam lah kan, kita tuh kan karakternya berbeda. Ya memang sih yang samanya tuh kita tuh sama-sama ekstrovert dan sama-sama receh gitu loh, kayak sefrekuensi, tapi ya pasti ada bedanya dong. Ya kadang dia yang rajin, kadang aku yang pemalas, aku yang rajin, dan kita tuh saling nerima aja gitu loh apa kekurangan kita. Apalagi kita teman satu jurusan kan. Kadang-kadang aku juga masak untuk si Vivi, dan temenku ada lagi namanya si Rere kayak gitu, yang anak 5 satu daerah sama si Vivi, tapi ya beda jurusan. Kalau dia ini sosiologi, si Rere kayak gitu. Berantem sama Vivi ya pernah lah, walaupun udah berusaha kita buat baik-baik aja, pasti yang namanya di pertemanan tuh adalah konflik-konflik sedikit, tapi ujung-ujungnya kita tetap damai dan berusaha untuk saling memaafkan. Dan lihat, aku di sini banyak banget belajar. Aku ketemu dengan orang yang daerahnya berbeda, agamanya berbeda, sifatnya berbeda, karakternya berbeda, tapi kita bisa jadi teman deket, bisa jadi teman, bisa saling menghargai, bisa jadi sahabat seperti Kak Gigi dan si Vivi temanku ini. Nah, jadi banyak banget loh makna dan pelajaran yang bisa aku ambil dan aku jadiin sebagai makna kebersamaan dan hidup rukun walau kita berbeda kayak gitu. Nah, lanjut, setelah hampir 1 tahun lebih tinggal di Jogja, tentu saja teman-temanku itu bukan saja hanya Vivi, banyaklah macam-macam, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Riau, dari Sumatera. Wah, itu banyak banget, dan kita tuh sama-sama orang perantau, dan kita sebagai orang perantau tuh ya lagi-lagi mau gak mau harus menuruti norma dan aturan yang ada di Yogyakarta ini, supaya kita bisa menghargai kebudayaan yang ada di Jogja dan tidak membuat orang-orang asli dari Jogja itu tidak tersinggung dengan perilaku kita seperti itu. Jadi ya kalau menurutku ya, supaya kita gak dikucilin juga, gak dijauhin juga dari orang-orang asli sini, kita tuh ya berbuatlah dan bersikap baiklah dengan adanya di daerah tersebut kayak gitu. Jangan samakan dengan budaya kita yang ada di daerah asli kita. Jadi cara kita tuh untuk menghargai seseorang tuh atau orang lain tuh seperti itu kalau menurut aku ya. Supaya kita tuh hidup rukun, akur, dan bisa hidup bersama dengan damai dan tidak ada konflik seperti itu. Nah, jadi itu ya teman-teman semua jawabannya. Semoga dari pengalaman aku ini
bisa bikin teman-teman semua yang lagi dengerin podcast aku nih jadi bisa beradaptasi di tempat baru dan mau menghargai perbedaan yang ada. Oke, sampai di sini dulu ya podcast si Hananya. Makasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast aku. Sampai jumpa lagi di podcast-podcast berikutnya. Bye-bye. Terereng. Karakter ID Youth of Indonesia. Youth of Indonesia by BNPT RI.